Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk akhir-akhir ini aku sibuk kuliah sih, kayak banyak proyekan, terus organisasi juga gitu. Sama paling apa ya, akhir-akhir ini aku bolak-balik Jakarta juga sih, karena lagi ngurusin visa juga. Aku kuliah di UPI Bandung, tahu nggak UPI Bandung? Ya, aku di situ aku ngambil jurusan IT. Aku sebagai importer. Aku biasanya beli barang dari luar negeri gitu. Nah, waktu itu aku pernah beli barang dari Swiss dulu kali ya. Dari Swiss aku beli biasa gitu ya, kayak banyak makanan. Biasanya yang best sellernya itu yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat itu coklat. Jadi aku waktu itu bawa beberapa coklat banyak banget buat keluarga dan juga temen aku gitu. Terus nggak hanya coklat gitu, aku waktu itu bawa banyak barang juga kayak misalkan baju, tas, kemudian makeup juga aku bawa gitu. Terus untuk dari negara selanjutnya mungkin ya, dari negara Italia aku beli juga waktu itu beli tas. Kemudian Paris waktu itu aku beli parfum di Paris yang dibawa ke Indonesia. Waktu itu aku enggak sih, karena kan impor aku kan langsung beli ke tokonya langsung gitu ya, secara fisik, enggak secara online. Jadi menurut aku sangat mudah sekali ketika kita membeli barang itu langsung dengan apa ya, dengan dari tokonya gitu. Menurut aku mudah sih prosedurnya. Waktu itu kan ada, kalau misalkan mau ke Europe gitu ya, atau enggak pulang dari Europe itu ada batasan maksimal di bagasinya gitu. Nah, itu biasanya aku baca-baca dulu, misalkan untuk batas bagasinya itu 25 kilo atau enggak 30 kilo. Itu aku biasanya menyesuaikan dengan prosedur tersebut. Selagi kita membeli barangnya itu yang apa ya, nggak di atas berapa ya, 500 USD kalau nggak salah, itu sekitar 8 jutaan gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari 8 juta kalau nggak salah itu nanti biasanya dicek gitu sama pihak bea cukainya. Tarif resiprokal ini tuh apa ya, timbal kebijakan timbal balik antar negara dalam menetapkan tarif tersebut gitu, tarif bea masuk gitu. Dan ini tuh biasanya dilakukan untuk ngejaga keseimbangan perdagangan antar negara gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu ya, itu tuh ada perubahan gitu yang dimana pengenaan tarif ini tuh bisa berdampak pada berbagai sektor gitu, terutama kayak misalkan sektor utama dari Indonesia ke luar negeri gitu, termasuk kayak barang-barang elektronik, kemudian hal lainnya gitu ya. Kemudian dari perubahan regulasi tarif ini juga menurut saya merupakan bagian dari kebijakan yang memang lebih luas dan juga berdampak signifikan gitu terhadap hubungan dagangan antara Indonesia dengan luar negeri gitu. Dan kemudian untuk itu pemerintah Indonesia juga harus terus berupaya sih kalau menurut saya untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini melalui negosiasi dan juga strategi perdagangan yang adaptif gitu. Kalau itu enggak sih, karena balik lagi gitu ya, ada prosedur untuk apa namanya, kayak misalnya batas maksimal untuk bawa ke Indonesia tuh berapa kilo, kemudian harganya juga misalkan kalau misalkan harganya tinggi itu biasanya dicek di imigrasi gitu. Jadi menurut aku sejauh ini masih belum terlihat gitu ya perubahannya gitu. Sistem bea cukai di Indonesia ini cukup ketat gitu, tapi masih relatif transparan gitu, yang dimana dibandingkan dengan negara Italia sama Paris itu
ketat banget gitu, apa namanya, lebih memberikan informasi langsung kepada penumpang ataupun turis gitu, terutama turis asing gitu. Jadi menurut saya, untuk informasi ini tuh pengennya gitu ya, jenis barang yang dilarang, kemudian barang-barang apa saja yang dibatasi itu Indonesia tuh lebih mengsosialisasikan kepada masyarakat gitu, agar lebih tahu gitu apa saja barang-barang yang harus dilarang, kemudian batas minimumnya berapa, batas maksimumnya berapa. Itu menurut saya penting sekali sih, karena saya pribadi masih belum terlalu tahu gitu. Eh, karena sosialisasinya mungkin belum apa ya namanya, belum sering gitu, makanya saya juga kurang tahu gitu. Biasanya aku kalau beli barang dari luar negeri itu untuk aku pribadi dan untuk keluarga, teman, sahabat itu ya. Karena aku nggak pernah misalnya beli dari Swiss gitu untuk jual lagi ke teman-teman aku, itu aku nggak pernah gitu. Karena balik lagi, menurut aku kalau misalkan aku belinya di Swiss, takutnya harga di Swiss itu eh, misalkan mahal gitu ya, dikatakan mahal. Mungkin aku bisa aja jualnya lebih mahal, dan itu menurut aku sangat apa ya, tidak efisien lah kalau misalkan disebut begitu gitu. Dan juga sebenarnya waktu itu teman aku ada gitu ya yang bilang gitu, Yum kalau misalkan ke Swiss lagi boleh dong aku nitip ini gitu, kayak misalkan untuk aku jualin lagi di Indonesia. Cuman waktu itu aku sempet nanya juga gitu ke orang tua, kata orang tua emang nggak boleh, lebih baik kita tuh ngasih aja gitu daripada nanti diperjualbelikan lagi gitu. Kalau aku pribadi kalau misalnya nggak sesuai sih, kalau misalkan aku masih punya apa namanya nota gitu ya, nota pembelian ataupun struk gitu ya, lebih baik aku langsung refund gitu, refund ke tokonya langsung. Tapi kalau misalkan aku udah di Indonesia gitu, terus barangnya nggak sesuai nih pas udah di aku beli barang di Swiss terus nggak sesuai gitu, menurut aku itu kayaknya aku ikhlasin aja gitu. Soalnya karena kebijakan refundnya itu agak ribet gitu ya kalau misalkan untuk di Swiss itu, karena kan kita harus kayak misalnya menghubungi adminnya dulu, terus kayak harus ada notanya, bukti transaksinya, itu memang perlu sekali gitu. Biasanya sulit dilakukan sih kalau misalkan refund kayak gitu, karena kan apa namanya, karena kan kita udah beli gitu ya, terus kalau misalkan mau refund tuh biasanya sulit sih untuk diajukan lagi gitu. Lagi misalkan akunnya masih di Swiss, aku ke tokonya langsung sih terus kasih notanya gitu. Tapi kalau misalkan akunnya di Indonesia itu memang agak sulit sekali gitu untuk bisa merefund barang tersebut gitu. Karena kan kita lihat lagi gitu, kalau misalkan dikirim ke Indonesia itu kan ada apa namanya, kalau misalkan kita itu apa ya, kalau misalkan ada tambahan biaya pengantaran tuh apa? Iya, kayak gitu. Itu biasanya harganya tinggi gitu. Kayak ongkosnya lebih tinggi ya. Iya betul, ongkosnya. Nah iya betul. Nah biasanya eh, aku apa namanya selalu mempersiapkan gitu, kayak misalkan aku beli barang baju atau enggak parfum gitu ya, itu aku biasanya bisa simpen notanya, terus ada bukti transaksinya, biar nanti kalau misalkan ditanya di pihak imigrasi pada saat bea cukai itu aman gitu, dan ada buktinya kalau misalkan barang yang kita beli itu tidak melebihi batas dari bea masuk pajak dan juga impor gitu. Terus juga biasanya dicek apa namanya, ada beberapa dokumen gitu ya, kayak misalkan invoice atau enggak struk pembelian, kemudian ada boarding pass atau enggak tiket, paspor, itu biasanya selalu dicek sama pihak imigrasi gitu. Tapi biasanya itu tuh ketahuan kalau misalkan biasanya kan kita kalau misalnya di imigrasi itu dicekin satu-satu gitu ya, apa namanya, kopernya. Nah, pada saat dicek itu, misalkan aku bawa beli tas Hermes gitu ya, itu kan harganya ya tinggi banget gitu ya, dan itu biasanya langsung kena bea cukai, dan juga biasanya langsung untuk ditanya-tanya gitu sama pihak sananya gitu. Biasanya langsung ketahuan sih kalau kita bawa barang lebih dari tarif itu. Tuh. Pernah banget
dan sering banget aku kalau misalkan lagi ke store-nya misalkan kayak Kof gitu ya, itu namanya nama di Swiss itu ada nama Kof gitu untuk belanja kayak misalkan belanja bulanan gitu. Aku selalu sering ngebandingin gitu harga di Indonesia sama di Swiss gitu, karena ini tuh kalau misalkan di Swiss itu lebih mahal gitu. Nah, kalau misalkan satu Swiss franc itu sama aja seperti 19.000 rupiah Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan aku ngebandingin kayak misalkan ini aku beli beli apa ya, misalkan aku beli permen harganya 2 franc gitu. Itu kan udah berapa ya? 40.000 kurang kali ya, 38-an gitu. Dan itu menurut aku aduh ini mahal banget gitu kalau misalkan kita balik lagi ngebandingin sama Indonesia, karena eh nilai uang di Swiss itu sangat tinggi gitu. Ribet menurut aku dan prosesnya lama kalau misalkan karena aku bikin visanya untuk ada keluarga di sana gitu, jadi itu sangat dimudahkan. Tetapi beda kalau misalkan aku turis asing yang memang baru bikin visa, itu biasanya lama banget prosesnya, bisa berbulan-bulan. Tapi karena aku udah beberapa kali ke sana itu jadi berapa ya, seminggu pun udah jadi gitu visanya, jadi dipermudah gitu sama pihak sananya. Cuman untuk kalau misalnya ngurusin visa itu ribet menurut aku, karena aku kan sendiri gitu ngurusinnya, dan memang banyak dokumen-dokumen yang perlu diisi, kemudian harus diserahkan ke pihak sananya gitu. Sebenarnya kalau untuk barang, karena sebenarnya aku nggak bisa ngebandingin antara produk luar negeri dan juga produk Indonesia itu, karena menurut aku sama-sama bagus gitu. Tapi balik lagi, karena aku pengen ada barang yang asal dari Swiss gitu, jadi aku setidaknya beli barang satu dua gitu, tapi nggak banyak banget gitu, karena balik lagi harganya mahal, kemudian kualitasnya juga bagus. Kalau misalnya Swiss itu kayak eh tahan lama gitu, makanya aku suka beli barang di negara sana gitu. Dan juga kayak misalkan yang rekomendasi banget itu ya menurut aku itu makanan nggak terlalu sih, kayak misalnya coklat doang gitu ya, tapi kayak make up, kayak misalkan parfum gitu, kayak misalkan eh untuk makeup perempuan gitu ya, itu rekomendasi banget. Tapi balik lagi kita juga harus menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di Indonesia gitu. Tapi untuk makanan aku lebih suka makanan Indonesia sih jujur. Ini salah satu 3 kali aku nunjukinnya karena aku suka banget gitu. Ini ada parfum dari Moschino ini. Moschino. Coba Ini banget aku nih beli parfumnya sama body lotion sama hair lotionnya aku beli, karena memang wanginya gummy banget, dan ini cocok banget untuk yang girly gitu ya, makanya aku suka gitu. Sama aku beli yang ini, bentar, ini Larif, ini dari Jerman. Kalau ini ya aku beli ini dari Jerman, dan ini menurut aku worth it banget karena wanginya tahan lama gitu, bisa sampai 24 jam malah ini wanginya gitu. Itu sih. Cukup sesi wawancara pada malam hari ini. Terima kasih Ayumi selaku narasumber pada malam hari ini, udah nunjukin parfum-parfumnya juga nih. Semoga kita juga bisa keluar negeri. Kasih ya Ayumi. Ya semoga nanti kalau ketemu aku bawain coklat kali ya, insya Allah kalau ketemu. Oke, nanti kita main-main aja, kita muterin UI. Kita main-main aja. Kita kenalin Depok nih. Boleh tuh, boleh banget. Nanti aku bawain makanan gitu ya, mungkin insya Allah kalau aku pulang dari sana. Boleh, nanti kita ketemu lagi. Mungkin biar terlalu malam dan Ayumi bisa istirahat, kita cukupkan wawancara pada malam hari ini. Terima kasih Ayumi dan teman-teman semua. Terima kasih Ayumi. Terima kasih Ayumi. Terima kasih banyak Ayumi. Semangat ya. Ayumi, semangat juga kamu. Juga. Ya, terima kasih.